ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya dalam implementasi jaringan komputer. Saya sudah menyiapkan topologi dan beberapa hal yang dibutuhkan. Sama alokasi IP berdasarkan 2 digit terakhir NIM Anda. Oke, NIM saya terakhirnya 34. Kebutuhan IP untuk masing-masing subnetwork urutkan mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Terbesar saya 34 mengikuti IP. Saya sudah membuatkan tabelnya. Pembagian IP untuk masing-masing subnetwork menggunakan pembagian jaringan same size. Saya menggunakan /26 karena /26 itu memiliki 62 host dan saya membutuhkan 36 host yang terbesar yang dibutuhkan. Lalu berikan IP untuk interface di router fast ethernet 01. Ini saya sudah buatkan tabelnya. Nah, sini konfigurasi router switch. Oke, kita mulai dari konfigurasi router dan memberikan IP pada router. Memberikan IP pada interface router. Oke. Di sini saya sudah membuatkan tabelnya. Port yang saya gunakan ini. Oke. 1020. Nah, pertama kita konfigurasi router. Konfigurasi terminal. Di sini kita buat hostname-nya ers, lalu 3 digit NIM saya, lalu password privilege-nya IJK1, konsolnya UTS. Password enable password, ini password privilege yaitu IJK1. Lalu kita buatkan bannernya NOTD. Oke. Kata-katanya yaitu router ujian tengah semester praktikum 1 configured by name, nama. Kita copy paste saja. Paste. Lalu configured by name saya 1511500934. Nama saya Jovanska Afigat. Ditutup. Oke. Lalu kita berikan password console line console 0, passwordnya UTS, login. Oke, sudah kita konfigurasi. Sekarang kita beri IP pada setiap face interface-nya. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Oke, fast ethernet 0, interface fast ethernet 0. Kita berikan IP host ID 1, IP address 122.122.341. Oh ya, jangan lupa subnetnya, maaf. Kita gunakan /26 jadi 192. No shutdown. Lalu interface fast ethernet 10. Kita beri IP address 212.122.3465. Host ID 2, subnet mas.
Oke, no shutdown, exit, interface, fast adnet 20, IP address 122.168.129. No shutdown. Oke, sudah memberikan IP pada setiap interface routernya. Sekarang kita baca lagi apa membuat SSH pada router dan sewakan 5 IP terakhir pada DHCP router. Nah, DHCP ini saya baca untuk arah switchnya. Dan di sini ada ketentuan IP ketiga dari range host ID. Maka itu saya beri IP interface fast ethernet 2 nya itu 129 host ID 3. Oke, kita buatkan SSH nya IP domain name. Kita buat line VTY dulu saja. VTY 0 hingga 2. Oke, sudah masuk line-nya. Transport input SSH, password, name saya, login, lalu memberi IP domain name. IP domain name-nya name saya juga. Oke, untuk mengaktifkan SSH kita harus membuat crypto agar encryption generate-nya aktif. Crypto generate RSA kita pakai defaultnya. Oke, SSH sudah dibuat. Sekarang kita buat DHCP untuk switchnya. IP DHCP pool, kita buat pool 1. Nah, di sini kita buat default routernya itu yang tadi. Ini IP routernya. Lalu network, di sini network ID-nya. Network ID-nya itu berarti 128 host ID 3, lalu subnetnya 192. Set. Nah, kan tadi kita disuruh sewakan hanya 5 IP. Maka itu kita sewakan dengan cara IP DHCP exclude address. Lalu kita tentukan range-nya yang di exclude. Agar hanya mendapatkan 5 IP, kita pakai 128. Berarti dari 129 host 129 hingga host 34 192 itu network, 191 broadcast, T 190, 189, 188, 187, 186, 185 agar bisa digunakan dari 186 hingga 191. Kita buat range-nya. Jadi sudah. Sekarang exit, kita save dengan cara write. Exit. Nah, sekarang kita konfigurasi switch-nya. XSX console IDK1 banner, copy saja, copy. Oke. Configure by VTY. Di sini kita buat VLAN 1, IP ketiga, buatnya telnet. Oke.
Ayo kita lakukan. Enable configure T. Oke, lalu hostname switch 934. Enable password privilege-nya IJK1. Bannernya MOTD paste configured by font scale application. Lalu password konsolnya UTS login. Sudah. Lalu kita berikan IP VLAN 1. Di VLAN 1 ini kita berikan IP ketiga, host 3. Jadi mungkin address 129 sudah digunakan router, berarti bisa 130 atau 131. 130. Subnet 192 no shutdown. Lalu sekarang kita buatkan telnetnya VTY 0 hingga 2. Di sini transport input telnet, passwordnya NIM, oke. 934 exit. Sudah. Sekarang kita tes, berikan DHCP. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke router. Sudah terhubung. Kita coba SSH-nya. SSH min L, lalu username, IP-nya. Oke, password berhasil. Kita coba telnet, lalu IP switch-nya. Masih requesting, trying. Tunggu sebentar. Wow, kita tes ping dulu. Untuk switch belum terhubung. Oh, saya salah, 130. Time out. Nah, connect 25%. Telnet 130. Password 934. Oke, berhasil. DHCP sudah berhasil, telnet berhasil, SSH berhasil. Kita ganti ke DHCP semua. Nah, DHCP ini tadi kita mulai dari yang kita exclude-kan. Tadi kita exclude 185, jadi mulai dari 186. Sekarang kita berikan IP untuk server dan DHCP untuk yang di server ini. Untuk melakukannya kita membutuhkan IP pada server. Kita masukkan secara statik. Saya beri host ID 2 tadi, 65 untuk router jadi 66, subnetnya 192, defaultnya
Oke, untuk membuat DHCP kita membutuhkan IP pada server terlebih dahulu. Setelah sudah, kita buat DHCP-nya. Di sini kita buat default gateway-nya. Default gateway-nya 65 DNS server, tidak usah. Nah, ini start IP range-nya kita beri 10 IP. Pertama tidak digunakan untuk DHCP. Jadi mungkin 74. Maksimumnya ketentuannya tadi 14 komputer. Oke. Di save on. Sekarang kita tes. DHCP. Oke, berhasil. Kita coba ping routernya 65. Oke, berhasil. Lalu yang statiknya ini kita buat static IP-nya. Static IP-nya IP ID pertama jadi 102.122.134.2 karena satunya tadi untuk router 192, default routernya 134.1. Oke, kita tes ping 102.341. Oke, sudah terhubung. Jadi begitu. Sekarang kita cek apakah kita sudah memenuhi semuanya. Alokasi IP sudah, kebutuhan IP sudah, pembagian IP untuk masing-masing subnetwork menggunakan same size sudah, bagian IP untuk interface sudah, konfigurasi router sudah, konfigurasi switch sudah, VLAN sudah, VTY, SSH sudah, sewakan 5 IP terakhir, IP ketiga dari range host ID, oke. Yap. Terima kasih.